Apa kata Imam Athaillah As-Sakandari? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Engkau tidaklah perlu berguru atau janganlah engkau berguru, bersuhbah. Jadi dalam bahasa Arab berguru itu disebut dengan istilah suhbah. Suhbah itu artinya kita bersahabat karib, dekat dengan seseorang yang mana kalau dia berbuat sesuatu, perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita. Disebut dengan suhbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersuhbah, bersahabat dengan orang yang halnya, keadaannya dia tidak yunhiduka, tidak menumbuhkan nahdah. Apa arti nahdah? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya, melihat amalannya, bahkan melihat diamnya, itu membuat hati ini semangat untuk memperbaiki diri. Nah, berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu, iya, kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah, ini siapa, hati-hati. Kalau ketemu guru, ketemu dia, bikin kita ingin mencari pisau, mencari senjata untuk nyalahin temen. Itu bukan guru antum yang hakiki. Ya, itu setan berbaju ustadz. Mohon maaf ya. Jadi setan itu bajunya banyak, Pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam, itu setan mengatakan, inni laka nasihun amin. Aku ini wahai Adam, nasih, memberi nasihat, guru, kira begitu. Guru yang amin, yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek, maknanya, hei Adam, saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar, Pak. Nama Arabnya Haris, penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya, bahasa Ibrani lamanya Azazil. Azazil itu ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang gak pakai kata-kata kotor. Dia pakai kata-kata yang lembut. Nasihun amin. Jadi gak ada iblis ngomong kasar, gak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut, pakai ayat, dalil. Hati Pak, ya. Pakai ayat, pakai dalil. Sangat terbayang saat itu, sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Kiai yang sudah lama di surga. Ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Nah, berdasarkan ini, Imam bin Athaillah tidak memulai perguruan, kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia? Hal itu, Bapak Ibu yang makan Allah, artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya, halnya dari duduk ke berdirinya, dari diam ke berbicaranya, membuat kita terkoneksi kepada Allah, semangat untuk beribadah, atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu, membuat kita terinspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murabbi kita. Dialah mursyid kita. Gitu. La tashab man la yunhiduka haluh. Kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit. Wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kalau dia berkalam,
kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. Separuh dari syarat kemursyidan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah kalamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makom seseorang, katanya nembus langit, katanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makamnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Apalagi kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in, ada seorang tabi'in ingin menjilat, menghibur seorang raja. Khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Ya. Gak boleh lagi. Dia bukan tataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maq'adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia nggak tobat. Ya, hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa? Mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru. Ya. Jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Hati-hati berguru. Ya. Udah tahu begitu masih berguru. Ya salam. Ya. Jahilun murakkab. Jahil terstruktur, Pak. Murakkab artinya apa? Nggak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini ngusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah nggak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu. Dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya. Apa buah bibirnya? Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah Rasul, Allah Muhammad, Ahmad Muhammad. Udah gitu aja Pak buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu kecuali lagi bercanda. Maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini loh alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini. Guru-guru ngaji, ustadz-ustadz di sini nih. Kalau ada orang sakit, oh sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa Pak. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma. Guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah
pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama, Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor, sarjana S1, S2, udah dokter mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Biar di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Teman-teman Pak Mirwan tuh masih ada dokterandes kan? Masih ya? Kirain udah enggak, Pak. Dulu orang BA aja udah sangat bangga. Dulu orang SAG, sarjana alam gaib, itu udah bangganya bukan main, Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya. Pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia nggak puas-puas. Ya. Orang cari nama. Ada orang udah nggak nyari nama gelar akademis. Sekarang dia nyari gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan. Nah ini ujian para salik. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Oh, itu berat itu, Pak. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Enggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi dua. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi, Pak? Jamaah apa guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustadz, ditinggalin jamaah nggak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih, Pak. Paham di situ? Kita ini beda sama jamaah nggak apa-apa, tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya. Dia takut kalau ketemu gurunya, dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya. Orang takut sama umatnya. Akhirnya ngibulin umat. Berfatwa yang menyenangkan umat. Bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah. Sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh. Takut nggak dipanggil ustadz lagi. Takut nggak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini. Bapak Ibu makan Allah. Satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man awliyaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah. Apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Ada perkara yang sangat penting.
Kita kenapa milih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Bener nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia, kita begitu Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya, ketat nggak berguru?